Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muktiyarni, dosen program studi pendidikan Tata Boga. Selamat datang di mata kuliah Main Course. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian inti program studi. Pada mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa secara konsep dasar dan keterampilan praktis yang berkaitan dengan proses pengolahan dan penyajian hidangan Main Course. Adapun materi pembelajaran dalam hidangan Main Course, yang pertama yaitu konsep dasar, tujuan, dan ruang lingkup hidangan Main Course. Selanjutnya ada konsep dasar saus dan turunannya, konsep dasar poultry, meat, dan fish sebagai bahan dasar dalam pembuatan hidangan Main Course, konsep dasar vegetable and potato atau biasa disebut dengan garniture dalam hidangan Main Course, konsep dasar pasta dan dessert. Proses pembelajaran pada mata kuliah Main Course ini menggunakan pendekatan student-centered learning yang mengintegrasikan antara teori dan praktikum. Adapun metode pembelajaran yang digunakan mulai dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, kemudian studi kasus, praktik di lab, dan adanya refleksi serta evaluasi. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ini menggunakan sistem yang terintegrasi, baik secara langsung, tatap muka di kelas, ataupun secara online dengan menggunakan platform Spot UPI. Nah, untuk proses penilaian atau evaluasi, mahasiswa dilakukan dengan cara melihat performa mereka selama di kelas, baik itu melalui tugas, diskusi, kemudian tugas terstruktur, dan yang paling utama yaitu dilihat dari pelaksanaan praktikum di lab. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum. Sudah siap belajar hari ini? Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kita masih bisa ketemu ya. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Mata kuliah Main Course. Nah, sebelumnya kan di minggu kemarin kita sudah bertemu ya di pertemuan 1. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran mungkin Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas mungkin tolong bantu Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oh, hadir semua. Oke, nanti Ibu akan absen ya di spot. Nanti tolong di-approve ya absennya. Makasih ya. Nah, oke. Di pertemuan sebelumnya, karena ini mata kuliah praktikum ya, Main Course itu. Jadi mungkin di awal-awal kita akan belajar secara teoritis dulu ya. Konsepnya Main Course itu apa, kemudian jenis-jenis Main Course itu apa, kemudian nanti jenis-jenis hidangannya, praktek pembuatannya, sampai ke penyajian. Nah, di pertemuan ini kita akan lebih fokus ke konsep, jenis-jenis, dan proses penyajiannya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, karena ini mata kuliahnya praktek, jadi kita mix ya. Karena nggak mungkin kalau Ibu misalnya ngasih teori terus ke kalian. Tapi nanti kita mix sambil kita praktek, sambil Ibu jelaskan juga teoritisnya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gambaran umum Main Course itu apa. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu mungkin mengingat materi pertemuan kemarin? Saya Ibu. Ya, silakan Ainil. Menurut saya, Main Course itu adalah hidangan inti dalam sebuah rangkaian menu yang dirancang untuk memberikan porsi energi terbesar bagi tamu. Nah, dalam konsep menu Eropa, Main Course biasanya dihidangkan setelah appetizer dan sebelum dessert. Kalau kita lihat secara komposisi, Main Course ini punya peran penting karena harus seimbang. Ada protein sebagai bahan utama, karbohidrat dari garniture itu seperti kentang atau pasta, sayuran sebagai serat dan vitamin, dan juga ada saus yang mengikat semua rasa. Jadi, Main Course itu bukan hanya soal porsi besarnya saja, tapi bagaimana menyusun elemen makanan yang sering melengkapi secara rasa, tekstur, nutrisi, dan visual. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ainil. Mungkin pemahaman kalian semua hampir sama ya mengenai Main Course. Jadi pada dasarnya Main Course itu sebagai hidangan utama ya yang disajikan. Tadi sudah bagus ya penjelasan Ainil. Akan lebih dalam kita bahas di pertemuan ini ya. Nah, di sini pada pertemuan 2 ini, capaian pembelajaran di pertemuan ini mahasiswa diharapkan dapat menerangkan konsep dasar, jenis, dan penyajian Main Course. Dari capaian ini, indikator yang kita harapkan
mahasiswa itu tadi ya bisa menjelaskan secara konsep dasar main course itu apa. Tadi kan yang Ainil jelaskan baru gambaran umum ya, belum secara konseptual. Selain itu juga mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis main course karena banyak ya nanti jenisnya. Dan yang terakhir bagaimana penyajian main course. Jadi ini harapannya di pertemuan ini karena ini sebagai fondasi ya atau dasar ketika nanti kalian akan melaksanakan praktikum ya di lab. Nah, di sini tadi sebetulnya sudah ya dijelaskan oleh saudari Ainil. Jadi pada dasarnya konsep dasar main course itu tadi berkaitan dengan satu course hidangan yang disajikan dalam satu plate yang isinya tadi ada 3 komponen utama. Yang pertama ada dari bahan hewani. Di sini bahan hewani itu sebagai yang berasal dari protein ya, bisa ikan, bisa daging, bisa poultry. Poultry itu jenis-jenis unggas ya, kayak misalnya ayam, kemudian duck atau angsa ya, kemudian daging burung juga bisa. Kemudian selain tadi ada dari seafood, ikan, dan terutama beef ya, daging. Nah, selain itu dalam komponen lainnya ada garnitur. Nah, garnitur ini berasal dari sebagai sumber karbohidrat. Jadi bisa bahannya dari kentang atau dari pasta ya, atau mungkin nasi, tapi nasi itu jarang ya di Eropa itu. Jadi mereka lebih familiar dengan bahan dari kentang ataupun pasta biasanya. Nah, selain itu, selain tadi ada juga sayuran. Sayuran ini sebagai pelengkap karena supaya jadi dalam makanan kontinental itu tidak hanya menghidangkan satu makanan saja, tapi harus lengkap. Dari mulai nilai gizinya, jadi ada keseimbangan ya dalam satu hidangan tuh. Dan yang terakhir saus, ini saus sebagai penambah rasa. Sebetulnya ada satu lagi yaitu garnish ya. Itu garnish untuk mempercantik hidangan nanti ya. Jadi pada dasarnya main course ini, jika kita berkata hidangan itu main course harus satu kesatuan. Nggak bisa misalnya kalau cuma dalam plate itu atau dalam piring hanya ada satu, misalnya daging aja, tanpa ada sayuran, tanpa ada garnitur, atau tanpa ada saus, itu tidak bisa kita katakan main course. Jadi misalnya kalau kita makan ada dalam satu plate itu lengkap, nah baru itu kita bisa bicara kalau itu main course ya. Seperti itu. Nah, ini bisa terlihat ya, ini salah satu hidangan lengkap main course. Nih, bisa kelihatan. Biasanya penamaan main course itu selalu diiringi dengan ada embel-embelnya nih, kayak misalnya ini. Sirloin steak with gravy sauce, mashed potato, and sauteed vegetable. Ini satu kesatuan mereka ya. Dari mulai proteinnya, di sini kita lihat ada pakai sirloin steak, pakai beef ya. Kemudian ada garniturnya di sini mashed potato, dan ada juga vegetable-nya di sini dengan menggunakan teknik sauteed ya, jadi sauteed vegetable. Dan yang terakhir ini saus. Nah, ada juga ini garnish nih. Ini tuh digunakan sebagai garnish ya. Garnish ini harus bisa dimakan ya. Ada istilahnya kan ada edible flower tuh yang cantik ya. Nah, itu tuh kan sama. Pokoknya intinya dasarnya semua yang ada di sini tuh harus bisa dimakan ya. Nggak bisa kita pakai misalnya, Bu biar cantik pakai bunga artifisial aja. Nanti kalian keracunan ya. Jadi intinya harus bisa dimakan ya, seperti itu. Oke, sebelum itu saya mau nanya nih, seberapa penting sih garnish dalam hidangan main course itu? Dan kenapa harus kenapa harus pakai garnish gitu? Coba ada yang bisa jelasin? Saya Ibu. Ya, silakan Amalia. Menurut saya, garnish itu punya 2 fungsi utama, yaitu sebagai dari fungsi estetik untuk kecantikan atau memperindah hidangan, lalu juga fungsi fungsional untuk menyelaraskan hidangan. Nah, misalnya seperti tadi yang contoh yang Ibu kasih, itu ada sirloin steak. Nah, garnish yang diberikan untuk sirloin steak itu bisa sayuran yang ditumis atau yang dipanggang. Nah, kalau misalnya yang mana sayuran itu warnanya kontras dengan dari warna sirloin steaknya, tapi nggak mengubah rasa dari sirloin steaknya. Kalau misalnya kita kasih garnish buah-buahan yang terlalu manis atau yang terlalu asam, itu akan mengubah seluruh rasa dari sirloin steaknya. Jadi garnish ini bukan hanya untuk mempercantik, tapi juga harus nyambung atau selaras dengan keseluruhan hidangannya.
Oke, terima kasih Amalia. Itu ya. Jadi konsepnya, nah itu tadi tidak serta-merta hanya untuk mempercantik hidangan ya garnish itu, tapi harus nyambung juga sama makanannya. Misalnya tiba-tiba kalau kalian ngasih garnishnya ini tadi, misalnya tiba-tiba buah kan nggak nyambung ya. Jadi harus cari yang selaras baik itu dari segi warna, karena garnish itu sebagai bentuk visualisasi makanan ya. Karena yang namanya kita bicara makanan kontinental atau makanan Eropa, kita harus berbicara konsistensi bukan hanya sebagai makanan itu dimakan, tapi harus juga memanjakan si mata orang yang melihat ya, terutama konsumen, karena kita berhadapan langsung dengan konsumen kan. Jadi sebisa mungkin kita menyajikan makanan itu tidak hanya enak dari rasa, tapi hal yang pertama itu harus enak secara visualisasi. Jadi ketika misalnya kita lihat makanan tuh udah lapar duluan gitu ya. Jangan pas kita disajiin, ih kok kayak gini sih, pasti ilfil kan ya, kecuali mungkin kalau lagi lapar banget ya. Nah tapi beda ketika kita berbicara makanan kontinental ini, karena ini makanan jamuan ya biasanya, kalau kita lihat sejarahnya, jadi betul-betul harus menarik secara visualisasi. Nah selanjutnya di sini kita nggak bisa sembarangan ya dalam menyajikan satu hidangan main course, jadi ada aturannya juga. Secara aturan di sini, porsi untuk hidangan main course itu tadi kan ada 3 komponen utama ya, sebetulnya 4 tapi yang di porsi itu hanya 3 ya. Yang pertama ini sebagai bahan utamanya sebagai hewaninya yaitu dari protein seperti daging atau ikan, biasanya ada di berat rata-rata kurang lebih di 175 gram ya dalam satu plate itu. 175 sampai 225 gram tergantung ya ini. Kemudian ada sayurannya itu biasanya ada di berat 175 gram. Dan yang terakhir ada karbohidrat atau garnitur, ini seberat 75 gram. Jadi dalam satu plate itu, ini beratnya ya, nah seperti ini contohnya nih. Ini kan di sini ada dagingnya ya. Dagingnya ini kurang lebih ada di range 175 sampai 225 gram. Kemudian ini sayurannya dikira-kira lah ya, ada 175 gram. Dan yang ini ada juga garnitur tuh, dan di sini pakainya dia potato ya, ini seberat 75 gram. Dan yang terakhir saus ya, tapi saus tidak perlu ditakar karena maksudnya nanti fleksibel ya kalau saus itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bicara mengenai plating main course. Tadi kan sudah sudah Ibu jelaskan ya tadi bagaimana porsinya, kemudian tadi secara konseptual itu harus seperti apa ya main course itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas plating main course. Dari mulai di sini ada ini tuh lebih ke pemanfaatannya ya atau penerapannya. Ada yang klasikal, kemudian ada yang kedua itu cutting, molding, and shaping. Yang ketiga application of sauce in plating, dan yang terakhir ada garnishing. Nah kita lihat yang pertama dulu. Dari namanya aja udah klasikal kan, berarti klasikal itu klasik, sederhana, simple ya. Kita kalau berbicara klasikal, di sini klasikal itu metode plating yang paling standar yang biasanya digunakan oleh beberapa chef atau di beberapa restoran ya. Biasanya yang simple kayak gini tuh ini American service ya. Karena mereka itu kan udah jelas ya platingnya, maksudnya kadang kalau American service ini kalau kita kayak table manner jamuan kan itu dia orangnya banyak ya. Dia melayani misalnya kayak kita kalau table manner kan ya di hotel bisa sampai 100 orang ya. Ya biasanya mereka menggunakan yang standar classical plating. Jadi maksudnya classical plating itu ketika hidangan sudah jadi, si main course-nya langsung ditata di atas plating, di atas piring tanpa dipotong tuh si ininya si yang utamanya, hidangan main course utamanya, si proteinnya misalnya ini sudah dipanggang langsung disimpan di atas plate, kemudian vegetable-nya juga sama, ininya garniturnya, ini kentang, dan terakhir saus, dan terakhir di finishing dengan garnish. Nah ini yang klasikal, jadi betul-betul standar ya, tidak ada sentuhan maksudnya dihias atau gimana. Nah sebetulnya ada lagi, selain klasikal itu, ada cutting, molding, and shaping. Nah di sini ini lebih rumit ya, lebih rumit dalam artian makanannya tuh tidak langsung disajikan di atas plate, tapi nanti ada makanan yang dipotong si hidangan utamanya ya, si proteinnya itu biasanya nanti dipotong-potong dulu, misalnya dipotong jadi beberapa bagian. Nah setelah itu ini tuh dilakukan untuk menarik
visual lebih cantik ya, biar visualnya lebih menarik lah di mata konsumen. Nah, setelah dipotong-potong nanti kemudian disimpan di atas plate, nanti kemudian didekorasi atau ditata secantik dan semenarik mungkin biasanya ya. Nah, di sini. Jadi di sini biasanya itu benar-benar chefnya membutuhkan keterampilan yang sangat unik ya. Nggak mungkin kalau misalnya pesanan 100, mungkin bisa aja sih, tapi mungkin butuh waktu yang lama ya untuk menggunakan metode ini. Karena mungkin si chefnya tuh harus menata semenarik mungkin ya, secantik mungkin, dan harus presisi. Jadi maksudnya jarang lah kalau misalnya jamuan-jamuan besar, mungkin yang simple aja ya. Nah, jadi selain itu tadi cutting ya, kemudian jadi dilakukan. Nah, ini tuh setelah dipotong nanti disusun mulai dari proteinnya, kemudian garniturnya, sausnya juga, sampai terakhir si garnisnya. Jadi ini betul-betul metode yang istilahnya membutuhkan waktu yang lama dan keterampilan yang cukup besar juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada application of sauce in plating. Tadi kita bicara baru plating proteinnya ya, dan garnitur dan vegetable-nya. Nah, ini sentuhan sebelum finishing touch. Ini tuh kalau finishing touch tuh udah bicara garnish ya kita. Nah, ini sebelum ke garnish kita aplikasikan dulu saus di atas plate-nya. Jadi kalau ini kita berbicara application of sauce in plating ini untuk menciptakan lapisan tambahan rasa ya, dan kedalaman. Jadi si saus ini kalau misalnya kita makan tanpa saus itu kayaknya rasanya ada yang kurang kering kan ya. Karena dasarnya main course itu kan biasanya hidangannya kalau nggak dipanggang, nggak ada ya, jarang hidangan main course yang berbentuk sup. Karena sup beda lagi ya, itu udah beda hidangan lagi kita bicaranya. Tapi kalau main course ini tanpa saus nanti rasanya akan kering ya ketika kita makan di tenggorokan tuh. Jadi di sini saus ini menciptakan sebagai tambahan rasa ya. Selain itu juga saus bisa digunakan sebagai fungsi untuk mempercantik hidangan. Tujuannya dekoratif ya tadi. Nanti ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan supaya si hidangan itu disajikan lebih menarik lah. Tuh kan di sini sebagai elemen visual yang mengikat semua elemen lainnya bersamaan. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memplating saus di atas hidangan main course-nya. Jadi nanti setelah kita susun tadi dari mulai protein, garnitur, vegetable, baru misalnya kita buat sausnya, bisa dituang sedikit demi sedikit atau berbentuk gerimis. Kayak gerimis tahu kan kalian ya, gerimis hujan. Jadi percikan-percikan gitu di atas plate-nya tuh. Atau bisa di bawah plate, maksudnya bukan di bawah plate-nya tapi di sebelum hidangan disajikan, biasanya kita bisa buat dulu saus terlebih dahulu ya. Untuk dasar plating biar lebih mempercantik. Atau bisa membuat titik-titik di pinggir-pinggir piringnya sebagai karakter di satu sisi piring atau sisi lainnya. Atau bisa menggambar garis melewati berbagai elemen. Jadi ini kreasinya harus sekreatif mungkin ya chefnya. Jadi kalau misalnya yang nggak kreatif mungkin ya udahlah kayak tadi aja yang klasikal mungkin ya. Itu bisa lebih cepat penyajiannya, kemudian waktunya juga lebih singkat. Nah, kalau ini mungkin butuh skill dan butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah, ini terakhir finishing. Di sini garnishing ini digunakan untuk menonjolkan keseluruhan warna hidangan utama. Jadi di sini garnishing itu memberikan finishing touch pada hidangan ya. Jadi hiasannya harus selalu cocok dengan bahan dan rasa hidangan untuk meningkatkan tadi selain visualisasi ya juga meningkatkan selera makan. Nah, Ibu mau nanya nih ya, ini sepemahaman kalian aja. Lebih penting mana sih garnish atau rasa dalam hidangan main course? Coba siapa yang? Menurut saya, kedua aspek ini sama pentingnya dan saling melengkapi. Jika makanan mementingkan rasa, memang tamu akan puas secara organoleptik. Tapi jika penampilannya dari awal sudah tidak baik, maka tamu memiliki perspektif yang negatif duluan terhadap hidangan yang disajikan. Nah, di sisi lain, jika penampilannya baik tapi rasanya kurang sesuai, tamu juga akan merasa kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang diberikan. Sehingga di industri boga ini, menurut saya, aspek rasa dan penampilan itu harus mempengaruhi impresi pertama, baik secara penampilan maupun secara rasa.
Dari pelaku pembuat makanan selaku chef, menurut saya chef yang baik itu bukan hanya piawai dalam teknik memasak, tetapi juga peka terhadap presentasi visual yang mendukung cita rasa dari hidangan. Oke, terima kasih, itu ya jawabannya. Jadi betul, tidak serta-merta garnish itu Bu, kayaknya lebih penting garnish deh. Kan tadi kata Ibu katanya kesan pertama ya. Kesan pertama harus maksudnya menonjolkan bahwa itu tuh hidangan yang menarik. Bisa jadi misalnya ketika misalnya kesan pertamanya cantik ya, si garnishnya cantik, misalnya enak dilihat gitu ya, visualisasinya tadi dari segi warna, karena kan harus seimbang ya. Nggak bisa kita misalnya hidangannya beef ya, beef itu kan coklat, tapi kita juga pakai misalnya garnish yang warna coklat, jadi butek kan ya, maksudnya kok jadi coklat semua, jadi itu tidak menarik. Tapi kalau misalnya kita berbicara, bukan harus presisi, setelah presisi misalnya dari segi warna, tampilan, tapi ternyata rasanya nggak enak, nah pasti konsumen akan berpikir lagi ya, buat balik lagi ke restoran itu, iya sih di situ mah cantik penampilannya, tapi rasanya nggak enak, nggak deh. Nah jadi itu tadi harus seimbang, jadi nggak bisa kita bicara, tapi Bu kayaknya lebih bagus rasa deh. Rasa itu bukan nomor 2 ya, tapi rasa itu dilihatnya kedua ya, karena tadi yang pertama tetap konsumen akan tetap melihat visualisasi yang pertama. Setelah visualisasinya cantik, otomatis dia akan mencoba. Setelah mencoba, oh rasanya ternyata enak. Nah pasti, jadi betul ada keseimbangan ya. Tadi organoleptik betul, dilihat, dirasa, nanti dirasa masuk ke tekstur, nanti ketika kita makan ada aromanya, jadi betul. Yang namanya itu satu kesatuan dari mulai rasa sampai teksturnya ya. Nah itu tadi secara umum ya, secara garis besar kita sudah berbicara mengenai tadi konsep main course ya. Nah sekarang kita lihat ada beberapa jenis main course ya. Yang pertama ini chicken saut Caesar ya. Nah ini tuh dari potongan ayam ya. Jadi ayam dipotong kecil-kecil, kemudian dibalut dengan tepung, dimasak dalam saus Caesar. Nah ini lengkap kan ya, tuh lihat. Hanya mungkin ini tidak ada garnish ya. Tapi lengkap ya, ini tetap. Dari mulai proteinnya ada, di sini kita pakai protein ayam ya, proteinnya. Kemudian garniturnya ada, kentang, vegetable-nya ada, dan sausnya ini ya. Jadi sudah saus Caesar ya, sudah di mix, sudah di blend. Ini sederhana ya. Nah ini yang klasikal ya kita bicaranya. Kemudian selanjutnya ada chicken cordon bleu ya. Nah ini juga sama ya, lengkap kan ya. Jadi ini ayam fillet dada yang diisi dengan smoked beef dan cheesy, kemudian digulung. Ini digulung, kemudian dilipat pakaiin tepung panir, nantilah kita akan praktek ya ini. Kita akan praktek satu-satu, tenang. Nanti kalian harus bisa dan nanti saling icip ya kalau praktek. Ini Ibu hanya memberikan gambaran, nanti mungkin untuk resepnya Ibu share di pertemuan ketiga ya, untuk persiapan kita praktek. Kemudian ini ada Wiener Schnitzel, itu dari ikan ya. Kalau tadi kan ada ayam, daging, nah ini ikan ya. Karena tadi main course itu berbagai jenis hidangan yang berasal dari protein ya. Jadi tidak selalu misalnya, Bu saya tahunya steak, enggak juga. Sebetulnya banyak ya main course itu. Ini salah satunya dari bahan ikan. Ini ikan file yang dilapisi dengan tepung terigu dan dibalut dengan telur lalu digoreng. Ini ya, ini juga sama kan, lengkap tuh. Ada proteinnya dari ikan, kemudian ada garniturnya, mashed potato, sayuran, dan saus. Nah ini spaghetti, ini pasta sih, ini sebetulnya pelengkap ya pasta itu. Kemudian ada ini chicken cave with mashed potato. Nah ini agak sulit ya kalau membuat chicken cave itu. Ada tantangan tersendiri ya, karena dia tekniknya, ada butter di dalam yang istilahnya tuh nggak boleh keluar ya, butternya nggak boleh bocor. Jadi ini harus betul-betul ketika di awal itu tekniknya kita harus betul-betul menguasai gitu, teliti. Karena kalau salah di awal nanti ketika digoreng akan hancur dia ya. Jadi ada teknik tersendiri. Nah Ibu akan memperlihatkan satu video ya. Ini tuh video animasi. Oke, ini ya, kalian bisa lihat videonya ya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan hidangan kontinental berbahan dasar unggasan dengan minyak yang panas. Setelah berwarna coklat keemasan, lalu angkatlah ayam dengan capitan. Dan akhirnya selesai. Menarik kan? Nanti kalian praktek, harus lebih cantik dari ini ya prakteknya. Platinglah dengan indah. Terima kasih banyak
telah menyaksikan video ini. Nah tadi ya kan banyak ya tadi sudah Ibu tampilkan ya, hanya satu mungkin yang Ibu berikan contohnya. Nanti untuk eksplorasi lebih lanjut kalian bisa cari ya dari berbagai media ya. Nah Ibu mau nanya nih, dari jenis-jenis hidangan yang sudah Ibu jelaskan, ada nggak sih yang paling susah menurut kalian dalam proses pembuatannya? Sekilas aja ya, tadi kan kalian belum praktek, tapi udah kalian bayangkan kan tadi terbayang ya proses pembuatannya. Ada nggak sih hidangan yang menurut kalian, Bu kayaknya itu susah deh? Coba, silakan Rana. Menurut saya chicken cave termasuk salah satu yang paling menantang karena dari proses pembuatannya kita dituntut untuk memiliki teknik yang presisi Ibu. Mulai dari pembuatan kantong pada dada ayam, kita tidak boleh sampai merobek seratnya. Kemudian kita juga harus mempertahankan butter dan parsley di dalamnya tetap utuh ketika proses penggorengan. Kemudian bila teknik panir ataupun temperatur minyaknya salah, jadi butternya bisa bocor dan berefek pada platingnya nanti tidak indah Ibu karena kebocoran dari butternya tadi. Kemudian menurut saya jadi chicken cave itu bukan hanya mengenai lezat Ibu, tapi juga mengenai teknik rapi dan juga kontrol suhu yang tepat. Dan setahu saya Ibu, beberapa chef profesional sampai sekarang masih menggunakan chicken cave ini sebagai salah satu produk dalam pengujian keterampilan. Betul sekali, betul ya itu. Karena memang dari semua hidangan yang paling sulit itu betul itu chicken cave. Karena tadi, jadi memang dari awal kita memang harus sudah mempersiapkan ya. Bahkan dari awal, dari pemilihan bahan. Nggak bisa kita misalnya udahlah pilih aja dada ayam yang biasa. Tapi kita betul harus memilih yang memang lebih besar ya ukurannya. Karena tadi nanti akan ada butter dan parsley di dalamnya. Dan itu nggak bisa asal juga. Tadi betul kata Rana. Temperatur minyak harus standar. Kalau misalnya terlalu panas nanti gosong di luar, tapi yang dalam belum matang ya. Otomatis nanti ketika misalnya disajikan dan dipotong itu nanti masih mentah si daging ayamnya. Jadi betul tadi harus betul-betul dari mulai awal kita memilih bahan, kemudian tadi teknik menggulungnya, kemudian sampai teknik menggorengnya juga harus betul-betul presisi. Tidak bisa sembarangan, betul sekali itu masih dipakai buat ujian karena itu memang yang paling sulit. Tidak semua chef juga mungkin bisa ya, jadi memang itu tingkat kesulitannya. Nah sebelum kita, ini sudah ya, Ibu tadi sudah menjelaskan kan? Dari mulai konseptual, jenis-jenis, dan penyajian. Karena ini yang sebagai fondasi atau sebagai dasar untuk kita pindah nanti ke materi selanjutnya, yaitu materinya kita belajar dulu tentang saus ya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah tapi sebelum itu Ibu mau ngasih kuis terlebih dahulu ya. Sebelum kuis mungkin ada yang mau menyimpulkan kesimpulan akhir? Saya Ibu. Ya, silakan Arlinda. Jadi kesimpulannya hari ini itu kita belajar bahwa main course itu bukan hanya hidangan utama dengan porsi besar, tetapi memiliki prinsip-prinsip juga yang harus dipenuhi seperti ada keseimbangan gizi, rasa, tekstur, tampilan, dan juga teknik penyajian. Kemudian ada komposisinya terdiri dari protein hewani, ada karbohidrat dari garnitur, sayuran pendamping, dan juga saus sebagai pengikat rasa. Kemudian tadi juga dijelaskan teknik plating yang tepat seperti ada cutting dan molding. Lalu penataan saus secara dekoratif dan juga garnish yang sesuai itu sangat menentukan kualitas penyajian Ibu. Lalu main course itu merupakan sebuah karya kuliner yang membutuhkan kreativitas, presisi, dan juga pemahaman konsep yang baik untuk memenuhi standar industri. Dan dengan menguasai semua itu, kita itu bisa menghadirkan pengalaman makan yang profesional bagi para tamu Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Tadi hari ini kita sudah bahas, tadi mulai dari konsep dasar, jenis-jenis, sampai ke penyajian. Nah, minggu depan kita masuk dulu ke materi saus ya, sebelum kita praktek. Karena saus itu juga dasar ya, yang perlu kita pelajari dulu secara konsep. Setelah itu baru mungkin minggu depan kita akan bahas job sheet untuk persiapan praktek ya. Jadi jangan lupa baca lagi materinya, mungkin silahkan pelajari lagi, dan tadi terutama yang tadi teknik dalam pembuatan main course-nya ya. Karena nanti Ibu harapkan ketika masuk lab kalian sudah bisa, secara konsep kan sudah Ibu berikan di kelas. Jadi silahkan upgrade lagi. Boleh misalnya kalau kalian mau nyoba-nyoba makanan kontinental di restoran, silahkan untuk mengeksplor diri ya, atau melihat-lihat video. Jadi Ibu harapkan nanti ketika masuk ke lab itu secara keterampilan kalian sudah bisa. Terima kasih untuk hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekian video pembelajaran main course. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.